Halo guys, bertemu lagi bersama aku Resa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Guys, terus dukung channel aku ya guys ya dengan cara subscribe dan aktifkan tanda notifikasinya biar aku tuh lebih semangat untuk membuat konten-konten yang berbau horor ataupun konten-konten yang berbau mistis. Nah guys, untuk videoku kali ini aku nggak ngundang narasumber dulu karena kali ini aku bakalan menceritakan cerita pengalaman pribadi salah satu teman kita yang dia mengirimkan ceritanya itu melalui email yang ada di kolom deskripsi ya guys ya. Ya udahlah, biar nggak berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cerita ini merupakan kejadian pribadi seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Sumatera dan kejadian ini terjadi sekitar 7 tahun yang lalu. Kita panggil aja dengan sebutan Ibu Tuti ya guys ya. Ibu Tuti memiliki 3 orang anak ya guys ya, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Sebelum Ibu Tuti dan keluarga memutuskan untuk membuat rumah di daerah tersebut guys, sebenarnya Ibu Tuti itu sudah mendengar cerita-cerita mistis yang diceritakan oleh calon tetangganya di situ guys. Tapi cerita-cerita itu tidak mengurungkan niat Ibu Tuti dan keluarganya untuk membangun rumahnya di daerah itu. Setelah beberapa waktu, pembangunan rumah Ibu Tuti ini pun terus berjalan guys. Dan pada akhirnya pembangunan rumah Ibu Tuti ini sudah mencapai 80%. Dan akhirnya Ibu Tuti dan keluarga memutuskan untuk pindah ke rumah barunya dengan kondisi yang baru 80% ini guys. Dengan kondisi rumah yang belum ada toiletnya dan dengan dinding-dinding rumah yang belum diplester halus yang sebagaimana mestinya. Karena di rumah baru yang baru jadi 80% ini tidak memiliki toilet, akhirnya suami Ibu Tuti ini berinisiatif untuk membuat toilet darurat yang tidak jauh dari rumahnya itu guys, dan tepatnya di rawa-rawa yang ada di dekat rumahnya itu. Jarak antara rumah dan rawa-rawa dari rumah Ibu Tuti itu adalah sekitar 500 meter guys, dan itu artinya tidak jauh dari kediaman rumah barunya Ibu Tuti ya guys ya. Berjalannya waktu, Ibu Tuti dan keluarga pun tidak merasakan hal-hal yang aneh selama mereka tinggal di rumah barunya tersebut, seperti apa yang diceritakan oleh tetangga-tetangganya dulu sebelum dia memutuskan untuk membuat rumah di daerah tersebut. Suatu hari Ibu Tuti dan keluarga duduk di ruang keluarga dengan keadaan rumah yang gelap yang masih diterangi dengan lampu-lampu dinding ya guys ya. Jadi rumah Ibu Tuti ini belum ada listriknya, belum ada lampu-lampu yang menerangi di setiap sudut rumahnya. Ketika keluarga ini asik bercengkrama dan ngobrol-ngobrol, seketika pun mereka terdiam. Ternyata keluarga ini mendengarkan suara perempuan yang sedang tertawa. Tapi suara itu tidak terlalu jelas, terdengar samar-samar. Hingga akhirnya suami Ibu Tuti pun mengatakan, diam dulu. Bapak mendengarkan sesuatu. Dan ternyata Ibu Tuti dan anaknya juga mendengarkan ya guys ya. Dan mereka pun sontak terdiam, tidak berbicara satu kata pun. Karena mereka memastikan suara apakah itu. Setelah beberapa menit kemudian, Ibu Tuti dan keluarga memutuskan untuk masuk ke kamar tidurnya masing-masing. Singkat cerita, Ibu Tuti pun bertanya kembali kepada sang suami tentang suara yang mereka dengar di luar tadi. Pak, itu tadi kira-kira suara siapa ya Pak ya? Mungkin saja itu suara salah satu tetangga kita yang sedang tertawa Ibu. Akhirnya Ibu Tuti pun tidak membahas lebih dalam lagi tentang suara tertawa tadi ya guys ya. Dan akhirnya Ibu Tuti dan suaminya pun memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya seperti biasa rutinitas pagi, keluarga ini melakukan makan pagi bareng ya guys ya, alias sarapan pagi bareng ya guys ya. Nah di meja makan ini salah satu anak Ibu Tuti pun membahas tentang suara perempuan yang tertawa tadi malam. Salah satu anak Ibu Tuti ini kita panggil aja Ica. Ica bertanya kepada bapaknya, Pak, tadi malam itu siapa sih Pak yang ketawa? Dan bapaknya pun berkata, bukan siapa-siapa Ca, mungkin itu tetangga kita yang sedang tertawa. Dan Ibu Tuti pun menyambung omongan suaminya, iya Ca, itu mungkin tetangga kita. Ya mungkin tetangga kita itu yang tertawa itu jaraknya lumayan agak jauh dari rumah kita, jadi terdengar samar-samar. Sementara 2 anaknya yang lain itu tidak berkomentar guys, karena mereka sudah cukup mengerti dengan alasan yang diberikan oleh Ibu Tuti dan suaminya. Singkat cerita, setelah beres dari sarapan pagi, anaknya pun pergi sekolah dan suaminya pun pergi ke kantor. Tinggallah Ibu Tuti sendiri di rumah. Ketika Ibu Tuti pergi belanja ke salah satu warung yang dekat dengan rumah barunya itu, Ibu Tuti pun berbicara dengan salah satu tetangganya di situ ya guys ya.
yang posisinya juga lagi berbelanja di warung tersebut. Ibu Tuti berkata kepada tetangganya itu, "Bu, semalam itu saya mendengarkan sesuatu yang aneh." Dan tetangga Ibu Tuti tersebut pun bertanya, "Suara apa Ibu Tuti?" Dan Ibu Tuti pun menjawab, "Saya mendengar suara perempuan tertawa, tapi suara itu terdengar samar-samar." Dan ternyata tetangga Ibu Tuti itu hanya bisa tersenyum. Karena memang sebelumnya tetangga Ibu Tuti inilah yang menceritakan bahwasannya dia juga pernah berpengalaman mendengarkan suara-suara yang aneh di daerah situ, guys. Tetangga Ibu Tuti pun berkata, "Sudahlah Bu, Ibu harus membiasakan diri untuk dengan hal-hal yang seperti itu." Dan Ibu Tuti pun menjawab, "Kalau saya dan bapaknya mungkin masih bisa menahan rasa takut ya Bu ya. Tapi nggak tahu dengan anak-anak saya takutnya mereka takut dan minta pindah dari rumah ini." Sambil sedikit bercanda ya guys dengan tetangganya tersebut. Singkat ceritanya lagi, Ibu Tuti pun sudah sampai di rumah dan ia melakukan kegiatannya seperti gimana mestinya, menyiapkan menu makanan untuk suami dan anaknya ketika pulang sekolah dan pulang dari kantor. Setelah siang menjelang sore, Ibu Tuti pun menyapu halaman rumahnya. Ketika Ibu Tuti menyapu halaman rumahnya, lewatlah dua orang tetangganya yang menyapa Ibu Tuti. Seketika itu juga tetangganya berhenti dan mengobrol sejenak dengan Ibu Tuti. Dan Ibu Tuti pun memberitahukan pengalaman mistisnya tadi malam ke tetangga-tetangganya itu. Dan tetangganya itu hanya berkomentar, "Ah, itu mah udah biasa Bu di sini. Jadi kita pun tidak terlalu gimana-gimana. Sudah jangan dihiraukan," kata tetangganya itu. Singkat ceritanya lagi guys, jam menunjukkan pukul jam 5 sore. Anak Ibu Tuti pun sudah pulang dari sekolah dan suaminya Ibu Tuti juga udah pulang dari kantor ya guys ya. Dan Ibu Tuti pun bersiap-siap untuk menyiapkan menu makan malam. Dan waktu pun sudah menunjukkan pukul 7 malam dan keluarga ini pun melakukan makan malam bersama di ruang makan guys. Ibu Tuti pun merasa ada yang melihatnya di dapur itu ya guys ya. Kalian juga pasti tahu lah kan, mungkin di saat kalian merasa ada sesuatu yang mengintai, pasti kalian juga bakalan merasa nalurinya ya kan guys ya. Sontak seketika ada bayangan sekelebat yang lewat di depan mukanya Ibu Tuti tersebut guys. Ibu Tuti pun kaget dan berteriak, "Astagfirullahaladzim." Suami Ibu Tuti langsung lari ke dapur beserta anaknya dan bertanya, "Ada apa Bu?" Dan Ibu Tuti pun berusaha untuk tenang. Enggak ada apa-apa Pak, enggak ada apa-apa Nak. Yuk kita kembali ke meja makan." Dan akhirnya Ibu Tuti dan keluarga pun kembali ke meja makan. Tapi Ibu Tuti di situ kelihatan agak sedikit melamun guys. Mungkin masih kepikiran kejadian yang di dapur tadi. Karena kejadian itu masih belum lama. Singkat cerita, keluarga ini pun sudah selesai makan malam. Dan akhirnya mereka pun duduk di ruang keluarga sambil ngobrol-ngobrol. Dan di malam ini pun keluarga ini tidak merasakan ataupun tidak mendengarkan hal-hal yang aneh seperti malam sebelumnya. Jam menunjukkan pukul jam 10 malam. Ibu Tuti menyuruh anak-anaknya untuk masuk ke kamar dan tidur karena besok mau sekolah. Dan Ibu Tuti dan suaminya pun juga masuk ke dalam kamar. Ibu Tuti berbicara kepada suaminya, "Pak, semoga tidak ada lagi hal-hal yang aneh di rumah ini terjadi ya Pak ya. Karena tadi hal yang terjadi sama Ibu di dapur itu nyata sekali Pak. Dan Ibu berusaha untuk tenang karena Ibu nggak mau anak-anak kita itu takut tinggal di rumah ini." Jam menunjukkan pukul jam 1 malam guys. Seketika anak Ibu Tuti ini yang perempuan pun bangun dan berteriak, Ibu, Bapak," sambil lari ke kamar Ibu Tuti ini guys. Dan Ibu Tuti beserta suami sontak kebangun kaget. Dan Ibu Tuti pun bertanya kepada anaknya, "Ada apa Nak?" Dan anaknya pun berbicara, Ibu, aku mendengarkan suara perempuan menangis Bu, tepat di bawah jendela kamar Bu." Dan suaminya Ibu Tuti pun sontak langsung pergi ke kamar anak-anaknya itu untuk mendengarkan apakah benar suara yang didengarkan oleh anak perempuannya ini. Dan ternyata suara itu udah nggak ada lagi guys. Dan suaminya Ibu Tuti ini pun kembali ke kamarnya dan berbicara sama anaknya perempuan ini. "Nggak ada kok Nak, Bapak barusan ke kamar, suara itu nggak ada." Anaknya pun berkata, ada Pak, itu jelas sekali. Aku dengar pas di bawah jendela kamar Pak." Sementara dua kakaknya ini guys itu tidur pulas. Dan akhirnya anak perempuan ini pun tidur bersama Ibu Tuti dan suami ya guys ya, saking ketakutannya. Singkat cerita, hari menunjukkan pukul jam 5 pagi.
Di saat pukul jam 5 pagi ini, Ibu Tuti pun merasa perutnya itu sangat mulas guys. Akhirnya Ibu Tuti ini memutuskan untuk pergi ke toilet darurat yang dibikin oleh suaminya tersebut, yang jaraknya 500 meter dari kediaman rumah Ibu Tuti. Sesampai di toilet darurat tersebut, Ibu Tuti pun merasakan hal yang tidak enak guys. Ibu Tuti merasa ada yang mengintainya, ada yang mengikutinya, ada yang melihatnya. Dengan rasa cemas, Ibu Tuti pun itu melihat kanan kiri, depan belakang, kanan kiri, depan belakang. Dan pada akhirnya kecemasan Ibu Tuti pun terjawab guys. Dan ternyata Ibu Tuti itu melihat sepotong kepala dengan dalaman perut terletak di ranting pohon di belakang toilet darurat tersebut guys. Jadi posisinya guys, di belakang toilet darurat tersebut itu ada pohon kering yang tidak ada daunnya sama sekali. Nah, sosok itu berada di pohon kering itu guys, sosok kepala dan isi dalaman perut itu. Dan Ibu Tuti pun tidak langsung pergi dan beranjak dari toilet darurat itu guys. Ibu Tuti itu masih menahan rasa takutnya, tetap diam di toilet darurat itu. Dan Ibu Tuti pun melihat kembali di pohon kering itu apakah sosok itu masih ada, dan ternyata masih ada guys. Seketika itu juga Ibu Tuti langsung lari pulang ke rumahnya guys. Dan langsung berteriak, Pak, tolong Pak, tolong Pak. Suaminya itu kaget di saat suaminya sedang menyemir sepatu guys. Iya Bu, ada apa Bu? Pak, tolong Ibu Pak, tolong Ibu Pak. Akhirnya suaminya pun nyuruh Ibu Tuti ini untuk tenang dulu dan duduk di salah satu kursi yang ada di rumahnya. Dan suaminya pun mengambil segelas air putih untuk diberikan minum kepada Ibu Tuti supaya lebih tenang. Sekitar beberapa menit kemudian, Ibu Tuti pun merasa tenang dan udah bisa berbicara kepada suaminya tentang apa yang ia alami tadi guys. Ibu Tuti berbicara dengan suaminya, Pak, Ibu tadi melihat sosok kepala dengan isi dalaman perut itu ada di ranting pohon yang tidak ada daunnya lagi, yang letaknya persis di belakang toilet darurat yang Bapak bikin. Dan suaminya pun mendengarkan cerita demi cerita istrinya tersebut. Dan untungnya guys, anak-anak Ibu Tuti ini masih belum bangun ya guys ya. Karena kalau misalkan udah bangun bisa bahaya, mereka bisa mendengarkan kejadian yang terjadi sama ibunya ini ya guys ya. Dan suaminya pun berusaha untuk menenangkan Ibu Tuti kembali ya guys ya. Ya sudah Bu, lain kali kalau misalkan mau kemana-mana, kalau saya masih ada di rumah, ya Ibu bangunin aja Bapak. Dan jangan Ibu pergi sendiri. Dan akhirnya Ibu Tuti pun menjawab, iya Pak, maafkan Ibu. Dan akhirnya Ibu Tuti pun udah merasa senang dan melanjutkan aktivitasnya di pagi hari guys. Kembali ke dapur dan membuat sarapan untuk anak dan suaminya. Dan suaminya pun lanjut menyemir sepatunya yang untuk digunakan pergi ke kantor nanti. Nah guys, itu tadi sepenggal cerita horor pengalaman ibu rumah tangga yang tinggal di Sumatera ya guys ya. Karena kalau menurut aku, kalau misalkan itu kejadian sama diri kita, itu sangat ngeri sekali ya guys ya. Ya mungkin bisa jadi makhluk-makhluk itu mau memperkenalkan diri dengan penghuni baru yang tinggal di situ, mungkin ya guys ya. Dan mungkin tujuan makhluk-makhluk itu tidak untuk menakuti, tapi memperkenalkan, mungkin seperti itu gitu ya guys ya. Nah guys, bagi kalian yang ingin berbagi pengalaman juga seperti Ibu Tuti barusan ini, kalian juga bisa nulis pengalaman kalian dan kirim ke email yang ada di kolom deskripsi ya guys ya. Dan juga jangan lupa terus dukung channel aku agar aku lebih semangat juga untuk bikin konten-konten berbau horor ataupun konten-konten yang berbau mistis ya guys ya. Nah oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku, dan jangan lupa terus aktifkan tanda notifikasinya, karena kalau misalkan aku upload video baru kalian tidak ketinggalan ya guys ya. Terima kasih buat kalian.